Menyambut hari Natal, terkadang kita sebagai umat percaya mempersiapkan berbagai hal. Mungkin di dalam gereja Bapak Ibu baku jauh, tetapi bisa cium aroma baju baru. Bisa lihat sepatu yang mengkilat. Sebentar setelah ibadah, pergi berkunjung ke kerabat saudara, lihat cat rumah yang mengkilat dan lain sebagainya. Itu wajar bagi kita mempersiapkan semuanya supaya indah, supaya nyaman dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, terkadang kesiapan-kesiapan itu lalu kita lupa hal yang penting, kesiapan hati kita. Jika kita membaca bacaan kita di saat ini, ada hal yang luar biasa. Dan ini merupakan rentetan sejarah sampai pada peristiwa kelahiran Kristus. Ada malaikat yang datang untuk memberitahukan baik kepada Maria, sampai malaikat datang menjumpai para gembala. Mengapa kepada kaum gembala? Bapak Ibu, jika kita melihat para gembala ini, mereka menjaga kawanan domba itu siang dan malam. Mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk apa yang mereka gembalakan ini bisa bertahan hidup, mempunyai keturunan dan lain sebagainya. Mereka mempersiapkan ini untuk hidup mereka juga. Karena kebanyakan kaum gembala itu menurut sejarah Alkitab, mereka itu dipakai atau dipekerjakan untuk menjaga kawanan domba dari ancaman baik manusia maupun hewan-hewan buas. Mereka dipekerjakan oleh orang-orang yang punya kedudukan dan lain sebagainya. Nah, kaum gembala ini secara otomatis digambarkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang secara garis ekonomi tidak mempunyai apa-apa. Tetapi Bapak Ibu, mereka walaupun tidak punya apa-apa, tetapi mereka punya keahlian khusus yang Tuhan berikan, yakni kekuatan yang luar biasa. Mereka boleh menghadapi binatang-binatang buas. Mereka boleh berjalan kaki puluhan kilo dan lain sebagainya. Kalau kita di saat ini pas waktu jalan kaki 10 kilo mungkin sudah tidak kuat, atau jangan 10 kilo. Dari sini, dari depan gereja jalan sampai ke depan Yohan saja pasti sudah ngos-ngos karena perkembangan semakin pesat. Nah, Bapak Ibu, persekutuan yang diberkati Kristus, penampakan malaikat kepada para gembala menunjukkan bahwa Allah dia peduli dengan kehidupan umat manusia atau kita yang lemah ini. Dia mulai lihat dari yang paling bawah. Lalu yang berikut Bapak Ibu, ayat 15 dan 20 menunjukkan bahwa sikap aktif para gembala itu, mereka meresponi apa yang mereka lihat. Walau secara otomatis Bapak Ibu, kita kalau lihat tiba-tiba ada barang putih melintang di depan kita lalu hilang, pasti saya yakin kalau tidak sebut dalam nama Yesus atau tidak, lari lalu menyanyi Tuhan tolonglah, bangunkan iman dan lain sebagainya. Itu sudah pasti Bapak Ibu. Mau itu pendeta, penatua, diaken maupun umat, pasti saja iman itu dia goyah. Betulkah tidak Bapak Ibu? Nah, di saat ini sesuai dengan tema cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Mari
Kita lihat apa yang dilakukan oleh para gembala terhadap respon dari ketika mereka melihat malaikat ini. Mereka kemudian dalam bacaan ini mengatakan bahwa mereka meresponnya dengan takjub. Bapak Ibu, kalau kita bicara soal merespon dengan takjub ini, Bapak Ibu coba renungkan baik-baik. Ketika dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, apakah kita sudah meresponi tanggung jawab yang Allah berikan itu dengan baik ataukah belum? Karena terkadang Bapak Ibu bicara soal respon kita terhadap apa yang Allah berikan ini, ada yang namanya persungutan. Ketika apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita harapkan tidak berjalan dengan baik, secara otomatis kita marah terhadap Tuhan, marah terhadap orang yang kita sayangi dan lain sebagainya. Apakah ini kita sudah mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Kristus itu? Ini yang perlu kita renungkan dalam diri kita. Bukan kita melihat baju baru, bukan kita melihat rumah yang mewah dan lain sebagainya. Siapkan diri kita dulu, baru kita bisa menerapkan kasih itu kepada sesama kita. Kalau hari ini dalam menjalankan tugas tanggung jawab kita meresponi apa yang Allah berikan itu dengan setengah-setengah, pulang renungkan dan rubahlah perilaku kita supaya peristiwa kelahiran Yesus Kristus ini bukan hanya setiap tanggal 25 Desember saja, tetapi dia berjalan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Tidak Bapak Ibu, percuma pendeta bicara, majelis bicara, orang-orang di sekitar kita bicara terhadap kita, dia akan sia-sia. Makanya ketika meresponi firman Tuhan, setiap kali membaca firman Tuhan, kalau Bapak Ibu ikuti baik-baik, hendaklah siapa yang bertelinga mendengar dan melakukan firman. Supaya apa? Dia melakukan itu tiap hari dalam diri, dalam rumah tangga. Tetapi terkadang pulang ibadah, ketika ada persoalan sedikit, sudah, mama kok begini, bapak kok begitu, anak-anak begini dan lain sebagainya. Cinta kasih itu hilang dalam diri rumah tangga kita. Lalu statement yang saya pakai di hari ini, percuma kita merayakan Natal Kristus, tetapi dari tanggal